Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi demo. Sekarang untuk sesi demo di sini ada saya sendiri, Dasar Raffi dengan 3 digit belakang 088, selanjutnya ada Stephen Salinton dengan 3 digit belakang NIM 096, selanjutnya ada Christopher dengan 3 digit belakang itu adalah 085, selanjutnya ada Yazid dengan 3 digit NIM belakang 091. Nah, sekarang untuk yang demo pertama akan dipresentasikan oleh Yazid. Oke, untuk presentasi awal, saya akan mempresentasikan DDL. Saya akan langsung mulai aja. Sini saya pakai ya, ini XMPP challenge sama aja kayak MySQL cuma alias yang saya buat. Saya bakal pakai akun admin restoran yang tadi sudah dipresentasikan di kelas di presentasi teori. Kita langsung aja dengan IP ini. Ini IP servernya, bukan IP saya. Jadi kita coba dulu. Enter password. Passwordnya tadi admin at resto 2024 tanda seru. Oke, berarti bisa. Bisa dilihat ini bakal di MariaDB dari Linux Debian. Bisa dilihat ini kita juga bisa lihat databases karena ini admin bisa dapat akses dari semua database dan ini tabel. Kita langsung aja pakai restoran DB. Oke. Nah, sini sebenarnya sudah dibuat tabel-tabelnya berdasarkan IRD dan uh, berdasarkan IRD. Jadi kita lihat dulu show tables. Nah, sudah ada banyak alamat, bahan baku, diskon dan lainnya. Sini kita bisa cek-cek karena ini sudah dibuat. Ini juga ada view juga di sini bawah. Ini karena saya sudah buat, kita cek-cek saja dengan desk agar kita lihat entitas-entitasnya. Contoh, alamat pelanggan. Nah, tuh. Sini ada ID alamat yang merupakan primary key. Di sini ada defaultnya itu null dan bakal auto increment. Contohnya lagi apa ya? Karyawan, karyawan, karyawan. Nah, di sini nih ada ID karyawan yang bersifat integer dengan ini primary key, yaitu primary key-nya sama kayak sebelumnya ini auto increment, jadi nggak harus manual ngisi nomornya. Sudah nama, ada ID jabatan yang merupakan foreign key, ID shift yang merupakan foreign key juga, jadi bisa dipakai di tabel-tabel lainnya. Terus saya bisa coba satu lagi ke pelanggan. Yes. Oke. Nah, kita bisa lihat ini ada sama primary key-nya itu ID pelanggan, auto increment juga. Nah, di sini ada yang beda yaitu tanggal daftar. Tanggal daftar ini tipe datanya itu date atau tanggal. Tanggal itu nggak boleh nol dan juga kalau misalnya nggak diisi apapun bakal ngambil tanggal hari ini, tanggal komputernya itu sendiri. Oke. Di sini juga saya akan menunjukkan slave show slave status. Oh ya, karena ini nggak ada replication, kita akan ganti akun mungkin. Ada lagi namanya super admin was that. Oke, kita lihat show slave status. Hmm. Nah, bisa dilihat ini sudah berjalan. Slide-nya dari sini juga saya bakal ngebahas soal konfigurasinya. Nah, bind address ini yang 0.0.0 ini agar bisa di-connect oleh komputer lain. Jadi nggak lokal server saja. Sini ada server ID. Server ID server bebas ini saya gedein aja buat nggak error atau apa. Di sini ada login-nya buat eh, lognya atau jurnalnya. Ini untuk settingan slave-nya itu sendiri. Nah, ini tuh bukan komputer saya. Ini ada di ini aja saya. Servernya itu Debian Linux. RAM-nya 4 GB biasanya ini. Ini contoh dari saya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dengan DML dari rekan saya. Dipersilakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam implementasi dari HTML. Oke, dari sini. Oh ya, untuk seluruh database dari DDL maupun ke DML itu berdasarkan dari data dictionary yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di sini karena kita memakai Tailscale, kita login dulu. Kita coba lihat, kita login dulu. Super admin. Oke, nah ini kita bisa untuk mengaksesnya. Selanjutnya kita use dulu DB kita. Oke, nah setelah kita use restorannya, sekarang kita akan coba dari yang DDL tadi, kita lihat isi-isinya yang kita telah insertkan. Oke, nah oke, sini ada beberapa yang ada datanya, yang dari tabel-tabelnya, kayak contoh di sini kita bisa lihat. Oke, nah di sini kayak alamat pelanggan, di sini tentu aja nyimpan alamat pelanggan, ID pelanggan juga label rumah maupun kantor. Nah di sini juga ada select from bahan baku. Nah di sini data-datanya sebenarnya sudah ter-add semua atau sudah ada semua, sudah kita masukkan semua. Coba sekarang kita tambahkan data baru terkait dari data ini. Kita bakal coba menambahkan pelanggan. Oke, coba untuk menambahkan pelanggan. Oke, sini kita lihat kita menambahkan insert into pelanggan, yang dimana pelanggannya itu namanya adalah Indra. Sekarang coba kita select dari pelanggannya, select from pelanggan. Nah,
kita bisa lihat Indra ini sudah ter-add. Nah, di sini ada beberapa data juga kayak selain pelanggan, ini kita ada data bahan baku, isinya nama bahan, terus juga ada diskon, isinya kalau diskon dan diskon-diskonnya. Terus juga ada evaluasi karyawan, ini ada rating, ada catatan dan juga catatan periodenya kapan terjadinya evaluasi tersebut. Terus juga ada item menu, berikut data-datanya, terus juga ada form jabatan, jabatannya, terus ada juga karyawannya, tabel karyawannya, sini jabatan sebagai apa, di sini terlihat gajinya, terus juga di sini ada kategori menu, kategorinya sebagai makanan, bedanya item menu, kalau item menu itu menu-menunya itemnya, kan nasi goreng, di sini dimasuk ke kategori apa, nasi goreng termasuk kategori makanan utama, selanjutnya ada kurir, ini juga data-data kurirnya, ada ID kurir, nama, nomor HP, ada plat nomor juga, terus selanjutnya ada meja, ini ada meja, jenis meja, areanya di mana, terus juga ada metode pembayarannya gimana, terus juga ada order, ini data-data buat ordernya, terus juga ini detail order. Nah, ini yang lebih apa ya? Kalau di sini bedanya dengan ini tuh ada catatannya. Dengan order biasa dia ada catatannya buat memudahkan si apa ya? Si cash waiters atau kokinya itu buat menyiapkan makanannya lebih sesuai dengan yang order perintah itu. Oke. Selanjutnya di sini ada select from pembayaran. Ini pembayarannya, transkrip pembayarannya, terus juga ada penggunaannya gimana, terus pengiriman. Selanjutnya ada reservasinya juga. Terus selain reservasi di sini juga ada reservasi meja, ini buat ngelihat meja mana yang udah reservasi, yang isinya cuma ID meja sama ID reservasi sebagai penghubung. Terus juga ada review, terus juga ada shift, terus juga ada supplier di sini buat ngeliat suppliernya siapa aja, PT mana aja, terus juga ada transaksi stoknya, keluar masuk stoknya gimana. Selanjutnya di sini ada variasi menu, menunya apa aja, ada reguler, jumbo, ekstra pedas, paha, dada, dan lain-lain. Nah, oke. Sekarang kita udah tadi udah meng-add data baru yaitu Indra Saputra. Nah, sekarang coba kita implementasikan dari semuanya itu adalah sekarang kita coba update. Oke, update yang dimana contohnya ketika si Indra ini nomornya ganti, kita harus melakukan sebuah update-nya. Kita update. Oke, nah sekarang coba kita lihat apakah dia udah ke update. Nah, dia sudah ke update nomor Indranya ini. Nah, selanjutnya sekarang kita coba untuk delete data si Indranya ini sebagai bentuk implementasi dari DML yang sudah dipelajarin. Nah, sekarang coba kita lihat apakah sudah ke delete. Nah, sekarang udah ke delete. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke parameter buat penilaian, itu parameter 10 query dasar dalam implementasinya. Nah, ini sekarang saya serahkan ke rekan saya, Stephen. Oke, sekarang saya mau menjelaskan mendemokan bagian untuk 10 query dasar. Di sini pertama kita bakal login dulu ke database-nya. Nah, di sini kita mulai dari query pertama itu ada select from pelanggan. Ini seperti namanya, fungsinya ini untuk mengambil semua data dari kolom di tabel pelanggan. Lalu ada juga untuk yang kedua, ini mengambil nama item, ID kategori dari tabel item menu dan diurutkan berdasarkan ID kategorinya. Makanya di sini ngurut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu untuk yang ketiga, itu kita punya ini kita menampilkan nama, dan tanggal bergabung karyawan, dan ini kondisional di mana tanggal bergabungnya itu yang bergabungnya sudah di atas tahun 2023, di atas tanggal 1/1/2023. Di sini bisa dilihat ada 8 orang. Next juga masih tentang yang kondisional. Di sini kita mengambil ID order, tipe order, dan total harga dari tabel order, di mana tipe ordernya itu delivery dan statusnya sudah selesai. Artinya kita ngambil yang udah order delivery dan statusnya sudah selesai. Selanjutnya kita bakal menampilkan ini. Kita mengambil mirip kayak tadi. Di sini kita ngambil ID order, total harga dari tabel order, diurutkan dengan dari total harga. Habis itu descending itu dia diurutkan dari yang terkecil dan limit 5. Kita membatasi supaya hanya 5 data yang muncul. Oh ya, saya mau memberi info sedikit. Kenapa order di sini butuh tanda kutip? Karena order itu adalah salah satu sintaks utama MySQL. Jadi ini buat ngasih verifikasi ke MySQL kalau order di sini itu nama table, bukan sintaks punya MySQL. Karena kalau nggak bakal dikira order itu bagian dari order by ini. Dan nextnya kita bakal menggunakan count. Di sini kita menggunakan table status lalu menghitung jumlah datanya sebagai jumlah dari order di grup sebagai status. Di sini bisa lihat di pending ada berapa, data di order yang masih pending ada berapa, yang masih proses ada berapa, yang selesai ada berapa. Selanjutnya kita bakal mulai untuk yang transaction. Ini pertama kita mulai transaction dulu. Habis itu kita misalnya mau update data ya. Misalnya eh, kita mau update data order, statusnya kita ubah. Nah, ini statusnya udah kita ubah. Habis itu kita commit dulu biar kesimpan. Udah kesimpan. Habis itu kita coba start lagi. Habis itu kita mau ngapus yang tadi. Kita mau ngapus order yang barusan kita update itu. Nah, sekarang mau kita rollback. Rollback itu kita kembali ke keadaan sebelum dihapus, ke keadaan commit tadi. Rollback, di sini rollbacknya berhasil. Habis itu kita juga bakal ada contoh buat alter table, yaitu untuk mengubah table. Di sini kita mau mengubah ini, table pelanggan, kita ubah kolom nomor teleponnya, misalnya datanya jadi VARCHAR 255. Nah, oke, cukup segitu aja untuk penjelasan 10 query dasar dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian join, subquery, dan view. Nah, pertama-tama kita login dulu ke CMD-nya. Untuk join yang pertama, kita memanggil ID order, nama, dan total harga dari tabel order dan menggabungkannya dengan tabel pelanggan. Nah, ini untuk hasilnya, ini di mana ada kolom ID order, nama, dan total harga. Untuk join yang kedua, nah, untuk join yang kedua, kita memanggil pada ID detail, nama item, jumlah dari order detail, dan menggabungkannya dengan variasi menu di ID variasi. Dan juga menggabungkan dengan tabel item menu di ID item. Sehingga untuk tabel yang ditampilkan ada ID detail, nama item, dan jumlahnya. Dan ini adalah data-datanya. Dan kemudian boleh join yang ketiga. Kemudian untuk join yang ketiga, kita menggunakan ID reservasi, nomor meja dari tabel reservasi, dan menggabungkannya dengan tabel reservasi meja di ID reservasi dan tabel meja di ID meja sehingga menampilkan tabel dengan kolom ID reservasi dan nomor meja. Kemudian tampilkan ID yang keempat. Lalu untuk join yang keempat, diambil ID pembayaran dan nama metode dari tabel pembayaran dan menggabungkannya dengan tabel metode pembayarannya di ID metode sehingga menampilkan tabel dari ID pembayaran dan nama metode. Untuk nextnya, di sini kita menggunakan nama dan nama jabatan dari tabel karyawan dan menggabungkannya dengan tabel jabatan di ID jabatan sehingga menampilkan nama dan nama jabatannya. Next, saya akan menjelaskan juga untuk subquery-nya. Nah, untuk subquery yang pertama, kita menggunakan tabel order di mana menampilkan rata-rata dari total harga dari tabel order. Harga rata-rata dari tabel order. Untuk subquery selanjutnya. Nah, untuk subquery selanjutnya ini kita menggunakan dari tabel meja di mana select max kapasitas atau ini mencari nilai maksimum dari kapasitas pada tabel meja yang hasilnya digunakan untuk menampilkan meja yang memiliki kapasitas tersebut. Boleh. Untuk yang ketiga, kita menggunakan tabel pelanggan di mana kita memanggil ID pelanggan dari tabel order. Dan ini nama-namanya ketika sudah melakukan pemanggilan dari select ID pelanggan dari tabel ordernya. Next, untuk penjelasan view-nya. Lalu sini saya menjelaskan untuk view-nya. Yang pertama kita create view dulu dengan v underscore detail underscore order as select ID order, nama pelanggan, status, total harga dari tabel order digabungkan dengan data tabel pelanggan di ID pelanggan sehingga menampilkan ID order, nama pelanggan, status, dan total harganya dari view detail ordernya. Next. Lalu create view stok bahan. Nah, ini mengambil ID bahan dan nama bahan. Ini berguna untuk menampilkan dan menghitung jumlah stok bahan baku secara real time berdasarkan transaksi masuk dan keluar. Dan ini untuk hasil dari view-nya di mana ada bahan, nama bahan, dan stok yang sudah ditampilkan. Boleh next. Lalu kita membuat view menu terlaris sebagai nama item ini digunakan untuk menampilkan daftar menu yang paling banyak dijual berdasarkan total jumlah item yang dikesan pada tabel order detail. Dan di sini untuk tabelnya terdapat nama item dan total terjualnya barang-barang tersebut. Boleh next. Lalu kita di sini menampilkan view pendapatan harian di mana menampilkan ringkasan pendapatan harian berdasarkan pesanan yang sudah berstatus selesai. Untuk view ini juga menampilkan tanggal transaksi, jumlah order, serta total pendapatannya sehingga dapat membantu menganalisis menu. Dan ini untuk tabel-tabelnya di mana tanggal, jumlah order, dan total pendapatannya. Dan nextnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam demo start prosedur yang ada dalam database ini. Oke, yang pertama ini kita add buat fungsi start prosedur yang dimana ini untuk meng-add order yang baru. Nah, di sini kita coba untuk meng-add order sini sebagai fungsi dari start prosedurnya. Oke. Oke, ini sekarang kita ganti ke 2. Ini di 10. Oke, dapat order. Nah, sekarang ordernya secara otomatis langsung masuk. Nah, insertnya ini di insert pada ordernya itu ID pelanggan, ID meja, dan juga ID diskon. Nah, di sini dia nggak pakai diskon, makanya nggak kita add. Nah, sekarang kita coba untuk lihat perubahan dari tabel ordernya, apakah dia sudah masuk, apakah dia belum. Nah, ini kita bisa lihat ID pelanggan ini sudah masuk, ID pelanggannya 2, terus juga ID mejanya itu juga 10. Nah, ini kita bisa lihat ini sudah masuk. Oke, nah, selanjutnya. Oke, tadi kita sudah meng-add untuk pembuatan order. Nah, selanjutnya ini ada start prosedur yang dimana start prosedurnya ini untuk kita menambahkan item dari ordernya. Kalau tadi cuma buat order, nah ini buat nambahin itemnya. Nah, sekarang kita coba untuk call atau gunakan fungsi store-nya ini. Oke, kita call. Nah, selanjutnya kita bakalan cek select Oke, kita coba lihat apakah item ordernya udah masuk ke dalam ordernya ataukah belum. Oke, di sini ada item order baru yaitu
berbentuk ID order, ID variasi, dan jumlahnya itu 2 yang sesuai kita inputkan. Nah, ini tandanya sudah bisa untuk menambahkan item order. Nah, selanjutnya kita meng-add prosedur untuk prosedur proses pembayaran. Oke, nah sini sudah berhasil untuk di-add-kan itu prosedur pembayarannya. Sekarang kita coba untuk meng-add pembayaran pemrosesan. Oke, kita add. Apakah dia sudah bisa ke-add? Nah, dia sudah bisa ke-add. Nah, sekarang coba kita select atau kita lihat jadi pembayarannya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada satu penambahan itu, ini kita sebelumnya sempat kita add juga di sini, yaitu 11. Jadi ID order 1, ID metodenya 1, nanti statusnya bakal pending. Kenapa pending? Karena dia belum kita add, itu statusnya belum kita ubah atau belum diproses menjadi berhasil. Tapi kita sudah berhasil untuk meng-add yang dimana proses pembayarannya di pada tabel pembayaran. Selanjutnya kita akan meng-add store prosedur untuk reservasi meja. Oke. Oke, sini kita akan meng-add reservasi meja. Oke. Oke, di sini nanti yang bakal di-add ke reservasi itu adalah ID pelanggan, waktu mulai, waktu selesai, jumlah tamu. Oke. Sekarang kita coba untuk panggil. Untuk kita buat reservasi meja. Kita lihat apakah sudah berfungsi. Nah, ini ternyata berfungsi nih. Selanjutnya coba kita cek di reservasinya, di tabel reservasinya apakah sudah muncul atau sudah bisa dilihat. Nah, kita bisa lihat bahwa sudah muncul yang namanya reservasi. Oke, dengan catatannya masih 0 karena kita nggak meng-add catatan di sini, makanya munculnya itu adalah 0. Nah, selanjutnya kita akan meng-add juga store prosedur untuk restock bahan. Oke. Nah, di sini sudah berhasil untuk kita add, yang dimana nanti bakal menginsertkan ID bahan, ID supplier, time transaksi, dan juga jumlah. Oke, nah selanjutnya coba kita lihat untuk apabila kita meng-add pada restock ini kita add restock. Oke, sekarang kita coba lihat tabelnya dari transaksi stok. Oke, nah ini kita bisa lihat bahwa yang kita add-kan itu adalah masuk. Nah, sini sesuai dengan apa yang kita add-kan. Nah, ini berarti sudah bisa untuk di-add di menggunakan prosedur store prosedur ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat juga yang namanya store prosedur buat pengiriman. Nah, di pengiriman ini kita sudah add. Selanjutnya coba kita buat pengiriman baru. Oke, kita panggil atau kita gunakan. Coba kita lihat pengiriman barunya. Dan kita select aja, select from pengiriman. Pengiriman. Oke, kita tunggu terlebih dahulu karena lagi proses. Nah, ini dia langsung mengunculkan itu ID pengiriman, ID order yang barusan kita add tuh yang ini. ID order 1, ID alamat ini 1, terus ID kursus 1. Nah, jamnya itu sekarang 17.45. 17.45.29. Nah, ini mungkin format waktunya berbeda. Oke. Tapi ini sudah berhasil untuk kita add. Selanjutnya kita buat yang namanya prosedur tambah evaluasi karyawan. Selanjutnya kita panggilkan si fungsinya atau kita gunakan fungsinya dengan call. Kita sekarang coba, karena kita sudah panggil fungsinya, sekarang kita coba cek di evaluasi karyawan. Nah, di sini ada ID evaluasi, ID karyawan. Nah, ini barusan kita add adalah yang ID karyawan 3, terus juga ID penilaiannya 1. Nah, ini sudah masuk. Nah, tapi sini keterangannya masih Juni 2026. Nah, ini seharusnya kita ubah menjadi kuartal seharusnya. Nah, tapi ini kita nggak perlu ubah karena kita fokusnya hanya untuk meng-add terlebih dahulu terkait yang ininya, yang evaluasi karyawannya. Nah, store prosedur di sini sudah berhasil semua. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam function yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya bakal langsung aja bikin function. Sebelumnya apa itu function? Function itu sama aja kayak bahasa pemrograman, kayak function di bahasa pemrograman kayak di C itu void, integer segala macam. Kalau di Python def, intinya function itu adalah apa, sekumpulan sintak atau kode yang bisa dijalankan terus menerus dengan memanfaatkan parameter di dalamnya. Oke, kita langsung aja buat function. Oke, di sini saya membuat function hitung stok. Jadi dengan parameter ID bahan dalam bentuk tipe data integer. Jadi ini ngapain sih? Jadi ini ngambil ID bahan dari tabel transaksi stok, lalu hitung berapa jumlahnya. Saya langsung ini aja, praktikan aja. Jadi ppn hitung stok. Misalnya ID barangnya 1. Nah, 180. Gimana sih cara kita ngecek? Kita cek aja langsung, select all from apa tadi ini? Transaksi stok where ID barang sama dengan 1. Oke, kita langsung aja lah. Nah, bisa dilihat nih ada ID bahan 1 100, terus ID bahan itu 5. Jadi kalau dijumlahin itu bakal bakal totalnya jadi 189.
Sebenarnya sama aja kayak select all from transaksi stock per ID barang equal 1, tapi ini lebih mempermudah aja. Nah, kita langsung aja ke function kedua. Oke, langsung aja saya membuat function kedua, yaitu function total order. Jadi ini mirip kayak sebelumnya, tapi kita ngitung berapa kali ID bahan tersebut tuh di order. Kita bisa cek dengan select fn total order. Misalnya kita ambil berapa ya ID apa ya di yang ketiga mungkin, yang ketiga. Oh, total ordernya itu ada 189.000. Ini bisa dicek juga di sini. Oh, ini dimasukkan di order detail. Kita coba cek ke order detail. Select all from order detail. Nah, bisa dilihat ini. Kita bisa lihat berapa kali itu dibeli. Jadi kayak total order itu hasil rupiahnya itu berapa sih? Jadi sum ini, sum jumlah dan harga satuan. Oke, kita langsung ke yang ketiga, yaitu function untuk menghitung total diskon. Ini simple ya penggunaannya. Jadi tinggal select. Ini nggak menggunakan tabel apa segala macam. Jadi ini perhitungan lokal. Jadi select fn hitung diskon. Misalnya nih harga aslinya itu 700.000, 700.000 diskonnya 20%. Nah, jadi harga 700.000 ini bakal dipotong dengan harga 140.000. Jadi totalnya ini bakal jadi eh, 560.000. Untuk function selanjutnya kita membuat function rating menu. Jadi itu kita ngelihat rating dari item tertentu. Misal kita coba dengan select fn rating menu. Kita ini kan ID item, misalnya ID 1. Oh, ratingnya ternyata 4,5. Cara cara lihatnya gimana sih? Cara lihat semua ini, semua review kita ada di tabel review. Hmm, Oke, bisa dilihat 4. Jadi ini bakal kenapa bisa 4,5 karena ini bakal di average. Bisa dilihat select average dari ID menu tersebut. Bisa tadi ID 3 apa? ID 3, ID review 3, ID item. Ya misalnya itu bakal di average dari semua ini, dari semua review ini, review ini. Oke, untuk selanjutnya tabel apa? Function terakhir, enggak function keempat, function terakhir benar, function jumlah order pelanggan. Kita tuh di sini uh, biar tahu berapa jumlah order dari pelanggan di suatu restoran. Di restoran ini yang restoran kita sekarang bisa kita coba dengan select fn jumlah order pelanggan. Ini kita pakai bisa dilihat pakai ID pelanggan, salah ID pelanggan satu lagi. Nah, ternyata ID pelanggannya itu udah order 4 kali di restoran kita. Gimana bisa lihat? Kita lihat dari tabel order from order. Hmm, oke. Nah, bisa dilihat ID 1 di sini. Ini ada 2, 1, 2, 3, 4. Berarti terbukti kalau ini benar. Eh, Sekian penjelasan function. Kita akan lanjutkan ke trigger. Selanjutnya kita akan membahas tentang trigger. Trigger itu apa? Trigger itu seperti function, tapi dia berjalan jika sesuatu hal itu terpenuhi. Contoh, kita membuat trigger baru nih, namanya trigger total insert. Cara penggunaannya gimana? Pertama-tama kita coba lihat. Nah nih, kita select ID order dan total harga dari order dengan ID order 1. Ini sebelum trigger. Kita coba masukin insert data baru di trigger ini. Kita masukkan item baru ke dalam trigger ya. Agar triggernya terjalan. Oke, sukses. Dan kita langkah selanjutnya itu kita cek apakah benar-benar ada atau enggak. Apakah benar-benar berubah atau tidak. Nah, bisa dilihat total harganya itu bakal otomatis berubah. Nah, ini fungsi dari trigger. Oke, untuk ini adalah trigger pertama. Selanjutnya kita ke trigger kedua. Kita lanjutkan dengan trigger kedua saja. Oke, kita lanjutkan saja ke trigger kedua. Oke, nah trigger kedua ini yaitu total update. Jadi kita trigger itu bakal berjalan ketika update. Kita langsung contohkan saja. Yang pertama-tama tuh kita cek dulu. Kita cek dulu. Hmm,
Oke, kita cek dulu yang tadi yang ID order 1 dari tabel order. Kita update. Oke, bisa dilihat sudah berubah 2. Nah, kita lihat nih total harganya berapa. Oke, ada yang salah, tipe. Nah, bisa dilihat langsung berubah di ininya total harga. Oke, bisa lanjutkan dengan rekan saya Dasril. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk meng-add dari trigger yang ketiga, yaitu trigger ketiga ini berfungsi untuk update total harga saat delete dilaksanakan atau delete dilakukan. Oke, sini kita bakalan coba untuk mendelete atau menghapus. Cuma sebelum kita hapus, kita cek dulu. Oke, sekarang kita cek. Nah, di sini nantinya set total harganya ini bakalan diupdate atau diperbarui dengan menggunakan sum jumlah dikali harga satuan. Oke, selanjutnya kita coba. Oh, oke. Sekarang coba kita untuk delete. Nah, setelah kita delete, secara otomatis total harganya itu bakalan berkurang karena ada item yang kita hapus. Sekarang kita lihat. Nah, karena di add-nya cuma 1. Nah, kita lihat ID order 1. Karena kita menghapusnya order 1, maka dia langsung menghapuskan total harganya. Jadi, si harganya itu hilang. Ini bakalan ke-update nantinya karena kita menghapus harganya. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke dalam praktek atau ke dalam trigger yang keempat. Oke. Untuk yang keempat itu adalah fungsi trigger yang dimana dia berfungsi untuk update status meja. Nah, tapi sebelum itu saya menjelaskan sedikit dulu yang tadi. Jadi trigger yang tadi itu yang dilihat itu ketika setelah suatu item pesanan itu dihapus dari tabel order detail, nah sistem akan menghitung ulang total harga pesanan dengan mengurangi item yang dihapus sehingga total nilai tetap akurat. Oke. Selanjutnya ini kita akan sekarang kita akan buat trigger yang keempat, yang dimana trigger keempat ini fungsinya untuk mengupdate status dari terisinya meja tersebut. Nah, di sini coba kita cek dulu. Misal ID mejanya adalah di meja 2. Oke, kita cek ID meja 2 apakah sudah terisi. Nah, ternyata dia belum terisi alias masih tersedia. Nah, sekarang kita coba add yang dimana ID mejanya kita add data baru yang dimana ketika di add baru. Oke, ID mejanya itu 2. Nah, coba yang tadinya kita tersedia, sekarang kita coba cek nih. Apakah ID mejanya itu adalah tetap menjadi tersedia atau berubah menjadi terisi. Nah, kita bisa lihat statusnya itu berubah menjadi terisi. Oke, sekarang kita coba cek statusnya dari order. Oke, sekarang terlihat bahwa ininya adalah statusnya pending yang kedua. Di sini order buy-nya ini statusnya apa? Statusnya masih pending. Tapi sudah pending itu dalam artian tipe dine-in-nya udah ditempatin tapi masih pending dalam sisi statusnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat delimiter yang kelima. Yang delimiter ini bisa dibilang cukup panjang delimiternya atau triggernya. Trigger cukup panjang. Di sini kita coba implementasikan, yang dimana trigger ini atau trigger yang kelima ini atau bisa dibilang penghujung dari trigger kita seluruhnya ini adalah trigger untuk pengurangan stok dan pengembalian status meja. Nah, kan kalau tadi tuh fungsinya ketika di add pesanan baru dia langsung update bahwa mejanya itu udah terisi atau belum terisinya tuh dengan cara insert order atau delete order atau order masuk order keluar. Kalau ini kita bisa lihat. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam trigger yang kelima, yang dimana bedanya dengan yang keempat. Kalau yang kelima ini dia fungsinya itu adalah untuk yang namanya mengupdate atau pengurangan stok ketika ada order dari makanan. Misalnya chef pakai order ini, stok ini, berarti dia akan mengurangi stoknya dan juga pengembalian meja statusnya yang tadi tersedia jadi nggak tersedia kayak gitu-gitunya. Ini cukup panjang sebenarnya untuk yang ini. Sekarang kita sudah implementasikan, sudah kita add yang di sini, yang dimana nanti end of statusnya dia itu bakalan mengupdate-nya seperti ini. Nah, sekarang kita coba langsung untuk menjalankan update-nya. Oke, di sini kita coba. Oke, kita update order. Yang di sini update ordernya itu si ordernya itu yang ID 13 kita update menjadi statusnya menjadi diproses. Nah, selanjutnya, oke, sekarang kita select mejanya. Select meja di sini terisi. Nah, sekarang kita cek detail item dari order 13 itu itemnya ada apa aja. Dan itemnya lumayan banyak di sini. Nah, selanjutnya coba kita update order ini menjadi order selesai. Oke. Nah, sekarang kita cek kembali kondisi meja. Nah, meja yang tadinya terisi karena ordernya itu sudah selesai, maka status mejanya ini menjadi tersedia. Nah, sekarang kita cek bahan ininya, bahan yang terpakai. Kita lihat di sini ada beberapa bahan yang dimana berkurang stoknya. Karena statusnya sudah status itu mengurangi dari si meja ini dengan cara jadi jumlah pakai dikali jumlah makanannya.
jumlah pakai, misalnya jumlah pakainya itu 5 setiap makanan, terus dikalikan dengan jumlah makanannya itu adalah 3, maka itu bakal langsung terupdate secara otomatis ke dalam stoknya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam indexing. Boleh dipersilakan untuk teman saya untuk mempresentasikan. Demonya saya mau menjelaskan sedikit dulu tentang indexing. Indexing itu sederhananya adalah cara kita supaya kita bisa mengakses data-data yang ada dalam database, dalam table kita itu dengan lebih cepat daripada dengan select biasa. Cara kerja dia itu kayak daftar isi di dalam sebuah buku. Dia nggak ngubah isi dari tulisan kita, tapi dia nyimpen salinan kecil dari data yang udah kita ada. Habis itu dia simpen di dalam struktur binary tree, supaya database-nya bisa lebih cepat dalam mencari data yang kita mau. Nah, konsekuensinya apa? Yang pertama, tentunya lebih cepat. Karena dia udah disimpan dalam binary tree, proses pencarian data lebih cepat. Tapi juga ada kelemahannya, yaitu operasi pengupdatean, penghapusan, dan insert data jadi lebih lambat. Karena binary tree-nya harus selalu diseimbangkan. Oke, sekarang saya mau ngasih 3 contoh untuk indeksnya. Contoh pertama itu adalah indeks yang tepat dan berhasil mempercepat eksekusi programnya. Misalnya di sini kita punya query yang nggak terlalu rumit, tapi lumayan join-join. Di sini kita bisa lihat kecepatannya ada 0,269 detik. Misalnya kita mau menggunakan query explain buat menjelaskan apa yang terjadi di balik layar sebenarnya saat kita mencet query itu. Nah, di sini bisa kita lihat ada ID, select type, table, type, possible keys, dan lain-lainnya. Ini bakal saya jelaskan satu-satu. Jadi, setiap ini ada artinya setiap kolomnya. ID itu adalah urutan eksekusi query, menandakan urutan tabel yang dibaca. Habis itu ada select type itu jenis query yang dipakai, menunjukkan apakah query-nya itu ada jenis-jenis itu ada query simple, query primary, query subquery, atau derive. Tabel itu nama tabel yang kita sedang gunakan. Habis itu ada tipe. Nah, tipe ini, type ini adalah jenis access table. Jenis access table ini melihat seberapa efisien MySQL membaca data kita. Hal itu bisa dibilang ya salah satu tipe yang terburuk lah, karena dia bakal membaca semua basis data yang ada, nggak dikelompokkan. Lalu ada possible keys. Possible key itu adalah indeks yang tersedia yang bisa dipakai oleh MySQL. Bisa dilihat di sini indeksnya belum ada karena kita belum bikin juga. Key itu adalah indeks yang benar-benar digunakan oleh tabelnya sendiri. Juga belum ada karena kita belum bikin. Nah, keylen itu panjang indeks yang kita gunakan. Jadi misalnya kalau indeksnya sama keylen 2 berarti panjang indeksnya ada 2 kolom. Itu ada ref. Ref itu adalah konstanta pembanding, menunjukkan konstanta apa yang dibandingkan dengan indeks. Ada rows itu estimasi baris yang diperiksa oleh MySQL, dan ada extra. Extra berisi informasi tambahan. Seperti di sini ada informasinya using temporary dan using file sort. Apa sih arti using temporary dan using file sort itu? Arti dari using temporary dan using file sort itu gimana misalnya ya? Itu artinya data diakses secara manual tanpa bantuan struktur data apapun, yang pasti bikin datanya makin lambat dan meningkat secara eksponensial seiring bertambahnya jumlah data. Nah, sekarang kita mau coba bikin indeksnya nih. Di sini kan kita membuat join di sini kan ke table order. Jadi kita mau coba indeks ke indeks tipe order juga. Nah, di sini kita udah bikin indeksnya. Sekarang kita mau coba lagi. Saya lupa. Ini kan setelah kita membuat indeks, ini create index, IDX order tipe status ini nama indeks yang kita buat. On order ini dibuat di dalam table order. Dan ini indeks yang kita lakukan nih kepada kolom tipe order dan status. Seperti yang di sini kita gunakan tipe order dan status. Sekarang kita mau lihat kecepatannya yang sekarang apakah meningkat. Coba lihat. Nah, kelihatan kan bedanya? Yang sebelumnya 0,269 detik, yang sekarang jadi 0,164 detik. Kok bisa gitu? Kita lihat explain-nya lagi. Nah, di explain udah kelihatan ya perbedaannya. Untuk select type masih sama-sama simple, tablet jelas masih sama. Nah, tipenya di sini berubah dari yang all jadi index. Apa arti perubahan tipe dari all jadi index? Arti perubahan tipe ini adalah tabel ini memintai semua data yang ada, semua baris yang ada. Sekarang dia cuma memintai indeks-indeks yang berhubungan. Itu sudah ada key-nya nih. Sekarang kita udah punya indeks IDX order tipe status yang sedang dipakai. Key length ini 2, seperti yang tadi di sini yang saat kita buat indeks ada 2, tipe order dan status, maka ini 2. Habis itu ekstranya juga sekarang using index. Artinya udah menggunakan struktur data binary di dalamnya untuk mencari data. Bukan lagi menggunakan file sort. Nah, ini salah satu contoh penggunaannya ya. Secara susah penggunaannya ada 3, ini contoh penggunaan yang benar. Sekarang kita mulai contoh penggunaan yang kurang tepat. Di sini kita pakai query yang lebih ribet lagi. Ini ya kalau dibaca bakal cukup sulit. Ambil nama item, nama kategori, hitung yang nggak usah dijelasin lah terlalu panjang. Bisa dibaca aja query. Buat menampilkan nama item, nama kategorinya, total terjual, dan total pendapatannya. Di sini kita lihat kecepatannya itu 0,11111 detik. Sekarang kita pakai explain buat ngelihat gimana dia mengambil datanya. Oh, agak panjang, kita kecilin biar kelihatan. Nah, di sini. Di sini possible case-nya sebenarnya udah muncul. Kenapa? Karena kita udah bikin item kategori tadi. Dan ini ada indeks yang udah terbuat, itu dari indeks foreign key. Ini ada tipenya. Tipe AL ini nanti dia ngebaca semua jenis data. Kalau yang ref itu dia cuma pakai referensi jadi lebih cepat. Habis itu ada juga EQREF. EQREF itu EQREF itu dia bacanya langsung primary-nya. Kita sekarang mau ngelihat gimana kalau kita udah bikin indeks. Kita coba bikin indeks di status dan waktu order. Nah, udah dibuat. Sekarang kita tes kecepatannya lagi. Nah, bisa dilihat nih, sebenarnya 0,11111 detik. Sekarang malah jadi 0,305 detik. Kok bisa makin lambat sih? Kan ini indeks. Alasan bisa makin lambat karena setelah dibuat MySQL Optimizer merasa kalau indeks yang kita buat ini nggak cocok, jadi dia tetap milih pakai cara dia sendiri, pakai cara dia kayak cara sebelumnya. Nih kita pakai explain lagi ya.
harusnya dia tetap sama kayak cara di atas. Nah, bisa lihat nih, cara dia tetap sama kayak cara di atasnya. Cara dia mengambil data tetap sama kayak cara di atas. Kenapa gitu? Karena MySQL Optimizer itu nggak wajib ngikutin perkataan kita tiap bikin indeks. Dia tetap memilih ini karena dia merasa tetap lebih cepat daripada ini, karena ini harus memberatkan di komputasinya. Ada 5 join. Nah, eh, kenapa malah jadi lebih lambat walaupun pakai cara yang sama? Karena sekarang kita udah nambahin indeks tadi. Indeks tadi kan bikin struktur data. Nah, itu menambah overhead yang membuat query ini ketika dijalankan jadi lebih berat. Karena dianggap biaya membaca indeksnya itu lebih mahal daripada mengakses via primary key kayak contoh yang udah ada di sini, kayak yang di sini. Tetap lebih hemat pakai cara baca gini daripada kita udah masukin indeks. Nah, sekarang aku mau ngasih contoh ketiga. Ini contoh ketiga. Lebih sederhana lagi. Kalau contoh pertama tadi kan contoh indeks yang benar, kedua indeks yang kurang tepat, dan ini indeks ketiga. Oke, sekarang saya mau ngasih contoh ketiga dalam penggunaan indeks. Di sini kita pasang dulu query-nya. Kita nggak pakai query yang seribet di query normal 2 di percobaan indeks kedua. Salah, ini explain select-nya. Kita pakai query-nya dulu tanpa explain. Ya, sebenarnya udah cukup jelas juga sih, ini menampilkan ID order, total harga, waktu order, dan nama pelanggan. Nah, di sini bisa kita cara dia ngambilnya. Untuk ini dia mengambil all, habis itu juga using resolve file sort yang dimana itu nggak efisien, memperlambat. Lalu kita bikin indeksnya. Kita bikin indeks total harga. Nah, ini udah terbuat. Sekarang kita melakukan query yang sama lagi. Nah, ini dia query yang sama. Bisa kita lihat kecepatannya ini langsung lompat jauh banget, 0,105 ke 0,029. Dan saat kita explain, nih, tadi dia ngambil dari all semuanya di scan, sekarang dia cuma ngambil dari range, dari sekitaran suatu range data doang, nggak semuanya. Oke, bisa di sini. Boleh yang dibaca di sini ada 11, di sini 15. 15 itu kan setara sama semua jumlah datanya ya. Habis itu sebenarnya untuk indexing ini semua itu bergantung pada akhirnya ke optimizer MySQL sendiri. Bisa aja indeks yang kita buat itu nggak diambil. Bisa diambil, bisa nggak diambil. Misalnya juga kita udah bikin suatu indeks juga bisa saat kita udah membuat suatu indeks tapi nggak diambil dan malah lebih cepat pengambilan datanya daripada saat ada indeksnya walaupun indeks itu menghasilkan overhead. Itu biasa terjadi karena data yang kita ambil itu dengan jumlah join yang sedikit, jadi dia mengambil datanya pindah ke RAM, dan selain itu juga karena hal itu jadi data yang kita mau ambil udah tersimpan di cache kita, nggak butuh ngambil daripada join yang banyak-banyak. Kalau join banyak itu tetap tersimpan di disk karena butuh komputasi dari CPU buat menghitung joinnya, buat mengambilkan operasi joinnya. Oke, penjelasan untuk indeks segini aja. Selanjutnya kita bakal lanjut ke penjelasan untuk user dan hak akses. Oh iya, ada yang mau saya tambahkan tadi untuk penjelasan indeks itu. Ada untuk cara kita kalau mau melihat indeks yang kita punya itu bisa pakai komen show index from table-nya. Jadi ini table order, jadi kita pakai ini show index dari table order. Oh maaf, ini karena yang tadi kita bilang, karena order itu adalah sintaksnya dari MySQL, jadi kita nggak bisa langsung pakai. Kita butuh tanda kutip ini. Nah, ini langsung kelihatan jumlah semua indeks yang ada dalam table ini. Itu kalau kita misalnya mau ngapus indeks itu bisa pakai alter table, nama tabelnya misalnya di sini kan order. Habis itu drop index, nama indeksnya misalnya index order pelanggan. Oh, yang ini ada function constraint. Tapi intinya itu cara menghapusnya. Sekarang saya mau lanjut penjelasan untuk eh, user hak akses, user dan hak akses. Kita sebentar. Nah, seperti yang kita tahu tadi udah dijelasin juga di laporan, ada di PPT juga ada. Di sini ada usernya apa aja, tapi kita tetap buka aja sekarang. Di sini kita pakai command select user buat melihat semua user yang ada. Nah, ini select user host for MySQL. Ini kelihatan tadi user yang ini yang berhubungan sama database ini ada admin restoran, app restoran, dapur restoran, HRD restoran, kasir restoran, kru restoran, manajernya, pelayan, dan ada replika. Nah, sekarang kita mau coba untuk melihat domain yang dipunya. Misalnya kita mau lihat domain yang punya kurir. Nah, ini domainnya kita bisa, dia bisa pakai, ini dia bisa login, dia bisa select di pengiriman, dia bisa select pelanggan khusus untuk nomor telepon, ID pelanggan dan nama. Dia bisa lihat restoran alamat, dia juga bisa ngelihat order. Nah, kita juga mau lihat misalnya untuk yang lain itu untuk admin restoran misalnya. Habisnya admin punya lebih banyak hak akses. Nah, ini admin punya semuanya, grant all privilege. Nah, kayak kurir restoran dibagi satu-satu. Itu dapur. Nah, ini dapur restoran bisa login, mengakses kategori menu, delete dapur restoran, apa ini penggunaan, bahan baku, order detail, order item menu. Habis itu coba satu lagi deh. Satu lagi tadi penggunanya ada manager restoran. Manager udah. Satu lagi coba HRD restoran. Harusnya dia bisa mengakses karyawan ini. Nah, di sini HRD dia bisa mengakses karyawan, jabatan, shift, dan evaluasi. Oke, nggak akan saya tunjukkan semuanya. Cukup segitu aja. Sekarang kita mau coba login langsung jadi salah satu user di sini. Setelah kita mau login menjadi kurir. Di sini kita keluar dulu dari MySQL-nya, login. Nah, ini udah bisa. Sekarang kita udah login di sini sebagai kurir, sebagai kurir.
Sekarang coba kita lihat lagi tadi Cooper boleh ngapain aja. Dan Cooper bisa select untuk pengiriman, bisa update juga dengan. Sekarang kita mau select bintang form pengiriman. Harusnya bisa. Kita pakai database dulu. Sekarang kita mau pakai Cooper, kita mau login ke restorannya, kita buka restoran DB. Nah, ini bisa dilihat ya, tadi kita udah lihat Cooper bisa ngapain aja. Sekarang kita mau coba untuk misalnya kita mau ngeliat pengiriman, karena kita bisa select di pengiriman kan di sini. Select bintang form pengiriman. Salah query, semicolon. Nah, ini bisa kita lakuin. Kita juga bisa update. Misalnya kita mau update pengiriman, set status, statusnya mau kita ubah sama dengan dalam terkirim. Untuk update pengiriman, set statusnya kita buat terkirim untuk ID pengiriman yang dalam ini ID 4. Nah, ini bisa kita lakuin. Sekarang kita mau lihat select pengiriman lagi. Nah, berubah nih gitu terkirim. Karena kita di sini bisa melakukan select dan update. Nah, di pelanggan kita ngeliat nih, yang tadi pelanggan ini, dia cuma bisa akses nomor telepon dari pelanggan dan nama. Jadi, dia nggak bakal bisa kalau kita select semua. Misalnya kita select bintang from pelanggan. Ini nggak bakal bisa karena Kurir ini nggak boleh ngakses semua data. Nah, denied. Justru dia bisa select on alamat. Jadi kalau select alamat pelanggan harusnya bisa. Nah, ini alamat pelanggan bisa diakses. Terus juga dia bisa nge-select order. Lupa order harus seperti ini. Nah, order juga bisa diakses. Cuma tadi pelanggan nggak bisa karena memang dia nggak diperbolehkan mengakses semua data pelanggan. Eh, sekarang kita coba misalnya kita mau nge-revoke. Revoke itu mengambil kembali aksesnya, kita lapang jadi nggak boleh. Jadi kan udah ada grant, kan tadi kita udah dibolehin mengakses nama nomor telepon kan ya. Nama nomor telepon dari pelanggan. Sekarang mau kita revoke. Sini. Nah, ini udah. Kita coba sekarang kita pakai ini lagi, Kurir lagi. Nah, kita mau lihat lagi select bintang form pelanggan. Ini jadi nggak boleh karena sekarang udah sama sekali nggak boleh. Nah kan, use denied. Show grant juga pasti udah hilang nih. Kita show grant, nah udah nggak ada tentang pelanggan tadi. Udah nggak bisa ngeliat data pelanggan lagi. Kalau kita misalnya mau nge-grant, kita mau balik nge-grant lagi ke dia. Kita jadi kurir, kita harus jadi admin yang lebih kuat lagi. Nama dan nomor telepon. Udah, sekarang kita keluar lagi, kita jadi kurir lagi. Kita menggunakan Nah, sekarang kita mau lihat, bisa nggak nih sekarang? Nah, bisa. Sekarang ID pelanggan bisa kita lihat, nama bisa kita lihat, nomor telepon juga bisa kita lihat. Tapi kalau kita mau semuanya tetap nggak bisa, karena kita cuma dikasih ketiga kolom itu. Kalau kita select bintang, form pelanggan. Nah, tetap nggak bisa, kita tetap dilarang. Selanjutnya, oke, sepertinya cukup segitu saja penjelasan tentang indexing dan juga user dan hak akses dari saya. Baik, dikarenakan presentasi dan demo kita telah selesai, kami dari kelompok sistem pemesanan restoran izin untuk mengakhiri presentasi. Kurang lebih mohon maaf sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.